VOA This Morning. Selamat pagi, apa kabar? Bagaimana akhir pekan? Semoga menyenangkan dan siap memulai pekan baru bersama VOA This Morning, Senin 9 September 2024. Dari Studio 17 di Washington DC, saya Madioni ditemani teknisi Jumbe Hamzah dan produser Jimmy Manan. Kita akan sambut hari baru dengan penuh semangat, dengan harapan nantinya aktivitas akan berjalan lancar. VOA This Morning seperti biasa akan menyajikan laporan terbaru, kali ini tentang apakah kampanye Pilpres 2024 lebih maskulin. Perbedaan antara Konvensi Nasional Partai Republik dan Partai Demokrat sangatlah jelas. Begitu pula dengan visi kedua partai tentang maskulinitas. Dan juga tentang Jokowi yang menunda pemindahan ASN ke IKN bulan September. Ya semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap. Memang sebagian sudah siap tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita akan awali dengan berita dunia pagi ini bersama Utami Husin. Selamat pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu 8 September berjanji akan melanjutkan perangnya melawan militan Hamas di Gaza, sementara konflik di sana memasuki bulan ke-12. Ia mengatakan negaranya dikepung oleh ideologi pembunuh yang dipimpin oleh poros kejahatan Iran. זה יום קשה. מחבל נתעב רצח בדם קר 3 מאזרחינו בגשר אלנבי. אני שולח בשם הממשלה ובשמי. Netanyahu mengatakan ini hari yang sulit. Teroris yang hina membunuh 3 warga negara kita dengan kejam di jembatan Allenby. Atas nama pemerintah, saya sampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban. Pemimpin Israel itu yang berbicara pada pertemuan mingguan para pejabat tinggi mengutuk kekerasan terbaru di Timur Tengah, di mana serangan seorang lelaki bersenjata menewaskan 3 orang Israel di jembatan penyeberangan Allenby antara tepi barat dan Yordania. Pasukan keamanan Israel membalas tembakan itu dan membunuh pelaku. Sementara itu di Gaza, serangan udara Israel menewaskan 5 orang, termasuk 2 perempuan, 2 anak-anak, dan seorang pejabat senior pertahanan sipil. Mantan kandidat presiden dari oposisi Venezuela, Edmundo González, tiba di Spanyol pada hari Minggu untuk meminta suaka, kata Madrid. Ia terbang ke negara itu beberapa jam setelah meninggalkan negaranya di tengah-tengah krisis politik dan diplomatik terkait pemilu Juli lalu yang disengketakan. González, ia menolak pernyataan kemenangan Presiden Nicolas Maduro, tiba di pangkalan militer Torrejon de Ardoz bersama dengan istrinya, kata Kementerian Luar Negeri Spanyol dalam sebuah pernyataan. Kepergian pemimpin berusia 75 tahun itu, yang dianggap Amerika, Uni Eropa, dan negara-negara berpengaruh lainnya di kawasan sebagai pemenang pemilu, berlangsung sepekan setelah otoritas Venezuela mengeluarkan surat perintah penangkapannya, menuduhnya melakukan persekongkolan dan kejahatan lainnya. Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi demokrasi di Venezuela, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, dalam sebuah pernyataan. Di dalam demokrasi, tidak ada pemimpin politik yang boleh dipaksa meminta suaka di negara lain. Ratusan pengunjuk rasa di Kolkata, India Timur hari Minggu berpawai dengan membawa obor di jalan-jalan untuk meminta keadilan bagi seorang dokter yang diperkosa dan dibunuh di kota itu bulan lalu. हमको जल्दी इसको जस्टिस मिलना चाहिए और जो डिले कर रहा है जो इसका साथ में है उसी को हम लोग बोल रहा है पकड़ के जल्दी फांसी देना चाहिए. Salah seorang pengunjuk rasa, Sanjay Das, mengatakan keadilan bagi dokter yang diperkosa dan dibunuh harus diberikan secepatnya. Mereka yang menundanya dan terdakwa harus dijatuhi hukuman mati. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan itu memicu protes luas yang dilakukan para dokter. Mereka menuntut keselamatan yang lebih besar bagi kaum perempuan di tempat kerja
dan keadilan bagi dokter berusia 31 tahun itu yang mayatnya ditemukan lebih dari 3 pekan silam. Meskipun hukumnya lebih keras diberlakukan setelah kasus mengerikan pemerkosaan beramai-ramai dan pembunuhan terhadap seorang mahasiswi di sebuah bus yang sedang melaju di New Delhi pada tahun 2012, para aktivis mengatakan insiden di Kolkata telah menyoroti betapa kaum perempuan di India terus menderita akibat kekerasan seksual. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan ia memerlukan pangkalan baru untuk angkatan laut karena negara itu sedang membangun kapal-kapal perang dan kapal-kapal selam yang lebih besar, kata kantor berita pemerintah hari Minggu. Berita ini muncul di antara beberapa laporan mengenai kunjungan Kim ke fasilitas-fasilitas terkait militer. Televisi pemerintah memperlihatkan video Kim yang sedang berada di sebuah akademi artileri, tetapi kemudian kunjungannya ke lokasi pangkalan angkatan laut yang baru diperlihatkan hanya melalui foto-foto. Kantor berita resmi itu tidak mengatakan di mana pangkalan itu berada, tetapi foto-foto Kim dan para pejabat senior di sebuah lokasi di pesisir memberi detail mengenai konstruksi di sana yang dapat digunakan untuk menemukan lokasi itu dari citra satelit. Paus Fransiskus terbang ke tengah hutan di Papua Nugini pada hari Minggu untuk mengunjungi umat Katolik yang tinggal di salah satu daerah paling terpencil di dunia dan mengirimkan pasokan medis serta bantuan lainnya. Menempuh jarak 1.000 km dengan pesawat kargo C-130 yang disiapkan Angkatan Udara Australia, Paus Fransiskus tiba dengan rombongan kecil di Vanimo, kota berpenduduk sekitar 12.000 orang di sudut barat laut pulau utama negara itu yang tidak memiliki air mengalir dan listrik yang terbatas. Paus berusia 87 tahun itu membawa ratusan kilogram barang bawaan untuk membantu warga setempat, kata juru bicara Vatikan. Demikian berita dunia. Pendengar, tidak seperti Hillary Clinton yang pada kampanye tahun 2016 mengusung jargon I'm with her, Kamala Harris tidak menyuarakan pesan gender secara gamblang dalam pencalonannya sebagai Presiden Amerika. Tapi, gender Kamala dan rivalnya Donald Trump akan diperhitungkan dalam pemilu mendatang. Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara, menyoroti bagaimana kedua tim kampanye beradu narasi tentang maskulinitas. Perbedaan antara Konvensi Nasional Partai Republik dan Partai Demokrat sangatlah jelas. Begitu pula dengan visi kedua partai tentang maskulinitas. Kamala Harris, wakil presiden perempuan pertama di Amerika, berbagi panggung konvensi dengan cawapresnya, Gubernur Minnesota Tim Walz dan suaminya, Doug Emhoff. Baik Walz maupun Emhoff sama-sama memegang peran pendukung dalam koalisi kepresidenan Harris, peran yang biasanya dipegang oleh perempuan. Para pendukung Partai Demokrat mengatakan keduanya memancarkan aura tonic masculinity, alias maskulinitas yang menyegarkan, yang berlawanan dengan istilah toxic masculinity, atau maskulinitas beracun, yaitu sikap yang menjunjung tinggi stereotipe peran laki-laki yang dapat berakibat merendahkan martabat perempuan. Trump menyebut dirinya sebagai pejuang, sebuah citra yang digaungkan pasangan cawapresnya, J.D. Vance. Pasangan capres-cawapres itu menganut gaya maskulinitas yang lebih tradisional, kata penulis Rethinking Sex, A Provocation, Christine Emba, yang diwawancarai melalui Skype. The idea that men are in charge and are making the decisions, and a particular... Ia mengatakan, gagasan yang menyatakan bahwa laki-lakilah yang bertanggung jawab dan membuat keputusan, dan tipe laki-laki tertentu, yaitu laki-laki yang kuat secara fisik, laki-laki yang memiliki kontrol paternalistik dalam keluarga, ujarnya. Di sisi lain, Partai Demokrat menawarkan Walz, sosok yang berlawanan dengan narasi tersebut. It took Gwen and I years, but we had access to fertility treatments. Butuh bertahun-tahun bagi Gwen dan saya hingga akhirnya memiliki akses ke terapi kesuburan. Dan ketika anak perempuan kami lahir, kami menamainya Hope, yang berarti harapan. Rasa empati dan kerapuhan Walz sangat kontras dengan apa yang dianggap sebagai kualitas maskulin secara tradisional, seperti sikap tegas dan dominan, layaknya yang ditampilkan Trump. Comrade Harris, you're fired, get out of here. Melalui gerakan Me Too, para feminis ingin mengubah cara kekuasaan dibagikan. Wacana itu mungkin membuat sebagian laki-laki merasa terasingkan, kata Kelly Dittmer, kepala penelitian di Center for American Women and Politics di Rutgers University, melalui wawancara Skype. There was a sense that their masculinity and their manhood... Ia mengatakan, ada kesan bahwa maskulinitas dan keperkasaan mereka seperti terancam, dan bahwa mereka perlu menegaskan atau merebut kembali kekuatan yang telah terancam atau hilang itu.
Faktor lainnya adalah perubahan demografi dengan populasi non-kulit putih yang tumbuh lebih pesat. Pekerjaan di bidang teknologi lebih diprioritaskan daripada tenaga kerja tradisional. Hang Shinkov, seorang konsultan politik, mengatakan, So all these changes occurring at once are threatening lots of white men. Jadi, semua perubahan yang terjadi bersamaan ini mengancam banyak orang kulit putih yang mengatakan, tunggu sebentar, saya harus melakukan sesuatu untuk melindungi apa yang selama ini saya ketahui. Bani Rahayu untuk Patsy Widakuswara, VOA Washington. Dekat dengan ibu kota Amerika Washington, negara bagian West Virginia yang terletak di pedesaan selama sebagian besar abad ke-20 merupakan kubu Demokrat. Tapi sekarang negara bagian ini menjadi kubu Partai Republik. Wartawan VOA di Kongres, Catherine Gibson dari Berkeley Springs, West Virginia menyaksikan bagaimana musim pemilu 2024 berlangsung di sana. Pada akhir musim panas di sebuah kota wisata di Virginia Barat, keluarga-keluarga di negara bagian ini bersenang-senang sebelum kembali ke sekolah dengan suhu yang lebih sejuk. Namun pikiran mereka beralih ke perubahan dramatis dalam pemilihan presiden dari Joe Biden ke Kamala Harris. It's going to attract a lot of the female vote, the minority vote to her, but there's no substance there. Ia akan menarik banyak suara perempuan, suara minoritas untuk memilihnya. Tetapi tidak ada substansi di sana. Ia tidak punya apa-apa untuk dicalonkan, tidak punya rekam jejak untuk dicalonkan. West Virginia secara konsisten memberikan kemenangan terbesar bagi mantan Presiden Donald Trump. Namun para pemilih di sini khawatir dengan pemilu 2024. Chanel DeCroix, seorang pemilih di West Virginia, mengatakan, It makes me nervous because, to be honest, I'm a Trump supporter. DeCroix mengatakan ini membuatnya cemas karena sejujurnya ia adalah pendukung Trump. Tapi menurutnya, semua orang yang tadinya tidak yakin sekarang akan memilih Kamala. Negara bagian yang terletak di pedalaman ini memainkan peran penting dalam politik nasional berkat satu-satunya pejabat Demokrat terpilih, Senator Joe Manchin, yang beralih menjadi calon independen pada awal tahun ini. Ia berperan penting dalam meloloskan sejumlah legislasi penting untuk pemerintahan Biden. Marty Gearhart adalah ketua fraksi Partai Republik di DPRD West Virginia. Kita menambang batu bara dan telah terjadi serangan terhadap batu bara dan Gubernur Justice memiliki tambang batu bara. Jadi kita berharap industri ini dilindungi. Banyak pemilih yang menyalahkan Partai Demokrat atas kemerosotan industri utama West Virginia, yaitu pertambangan batu bara. Namun para anggota Partai Demokrat dari West Virginia dalam konvensi nasional baru-baru ini di Chicago berusaha mengubah persepsi tersebut. Troy Miller adalah delegasi Partai Demokrat West Virginia. That is directly because of automation, because of the coal bosses automating away the jobs. Hal ini secara langsung disebabkan oleh otomatisasi, karena para bos batu bara mengotomatisasi pekerjaan mereka dan beralih ke pertambangan permukaan daripada pertambangan bawah tanah. Namun di negara bagian yang sangat pro-Trump ini, sebagian besar pemilih menyalahkan masalah ekonomi pada Joe Biden dan Kamala Harris. John Lynch kembali mengatakan, Why would you want to pay $1 more for gasoline? Kenapa kita harus membayar $1 lebih mahal untuk bensin? Kenapa kita harus membayar 25% lebih mahal untuk bahan makanan? Kenapa kita harus membayar bunga KPR yang 2 kali lipat selama pemerintahan Biden? Dan Kamala harus mengakuinya. Dalam jajak pendapat yang dilakukan pada akhir Agustus oleh sebuah organisasi berita di West Virginia, Trump unggul 27 poin dari Harris. Saya Madioni, VOA. VOA This Morning, pemerintah semula berencana memindahkan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara IKN yang terletak di Panajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur pada September. Tapi rencana itu ditunda. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Presiden Jokowi angkat bicara terkait penundaan kepindahan ASN ke calon ibu kota negara Indonesia di IKN. Ia menjelaskan para ASN itu akan pindah jika semua infrastruktur dan fasilitasnya sudah siap. Ya semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap. Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap. Termasuk saya ini juga sama. Pindah betul-betul memang harus siap betul. Maka dari itu kata
Jokowi, pemerintah selalu berkoordinasi agar semua persiapan dapat dipercepat sehingga target dapat tercapai. Lebih jauh, Jokowi mengakui bahwa membangun sebuah kota baru, terlebih kota pemerintahan, bukanlah hal yang mudah. Begitupun halnya dengan memindahkan ASN. Ini pekerjaan besar, ini pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, karena menyangkut pindah, apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap, kalau apartemennya siap, apakah airnya juga siap, listriknya juga siap. Sementara itu, pengamat infrastruktur dan tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengungkapkan penundaan kepindahan ASN ke IKN disebabkan karena ketergesaan pemerintah, apalagi mengingat Presiden Jokowi akan segera lengser. Padahal sejatinya, kata Yayat, pembangunan sebuah kota itu harus berjalan secara alami dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sebetulnya kalau dia sudah punya plan yang pasti, itu sebenarnya tidak ada masalah sambil berproses. Ini kan kesannya karena Presiden mau mengakhiri masa jabatan, jadi kesannya itu seperti terburu-buru. Makanya sebetulnya dalam konteks yang seperti ini, kalau desainnya itu mengikuti desain atau proses alami, sebetulnya tidak ada yang menjadi persoalan. Persoalannya kan karena Presiden ingin meninggalkan legasi yang mungkin bisa menunjukkan ini loh saya pindah dan proses itu terjadi gitu. Menurutnya, memindahkan ASN dalam jumlah tertentu secara bertahap sebetulnya cukup mudah. Namun katanya harus ada berbagai fasilitas yang mengikutinya seperti infrastruktur termasuk tugas dan fungsi pokok apa yang akan dikerjakan ASN dari IKN kelak. Yayat menilai yang terpenting dari keberlanjutan pembangunan IKN tersebut adalah adanya komitmen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Ia mencontohkan, meskipun di dalam RAPBN 2025 anggaran untuk pembangunan IKN menciut, bukan berarti pembangunan mega proyek ini akan mangkrak. Menurutnya, sebagai presiden yang baru saja terpilih, Prabowo Subianto pasti mengedepankan janji politiknya terlebih dahulu. Dari Jakarta, kita Intan melaporkan untuk VOA Washington.